Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, punten teman-teman, memang agak sedikit noisy gitu ya, atau agak ya mungkin suaranya tidak begitu terdengar jelas karena memang kita masih belum di studio sampai dengan H-1 kurang lebih H-1 menjelang laga krusial, laga kandang antara Persib Bandung menghadapi Bali United. Karena apa? Karena ada sesuatu yang harus kita kerjakan dulu ya teman-teman di luar studio tentu saja. Ini juga untuk memastikan ya Persib dalam 8 laga terakhir kita bisa meraih hasil maksimal lah gitu ya. Jadi ini juga ada satu kemarin pertanyaan, Kang, kenapa sekarang mungkin agak sedikit nyerempet atau memang agak sedikit membahas tim lain. Jadi gini teman-teman, ada satu hal unik gitu ya yang memang ini jadi pembelajaran juga buat teman-teman Boboto biar tidak melihat dari satu sisi saja. Jadi dari manajemen Persib sendiri ini kan sudah ingin memaksimalkan Persib Bandung insya Allah gitu ya bisa meraih hat-trick juara di musim ini dengan beberapa pencapaian yang positif dan juga yang memang sportif gitu ya, dan memastikan tidak ada hal-hal di luar lapangan yang mengganggu gitu ya, dalam tanda kutip hal yang memang menjadi yang tidak diharapkan lah. Takutnya nanti tiba-tiba pemain dapat hukuman kalau di atas lapangan gitu ya, pemain dapat hukuman, pemain ini pemain itu. Di luar lapangan ya faktor non teknis kan banyak gitu. Nah ini yang memang manajemen Persib tidak tinggal diam gitu teman-teman, jadi memastikan semua elemen atau semua ekosistem untuk mengejar gelar juara ketiga ini atau hat-trick juara ini betul-betul bisa diraih oleh Persib Bandung secara murni, secara positif dan juga secara sportif gitu ya. Nah ini teman-teman, kenapa kita beberapa kali membahas ya mengenai tim lain gitu ya, karena ada satu untuk melemahkan mental mereka gitu ya. Jadi supporternya biar ke distract, atau supporter tim sebelah ini biar mereka sibuk ngurusin tim kita gitu ya. Biar mereka sibuk ngurusin tim kita, biar mereka sibuk ngurusin supporter kita gitu ya. Tapi mereka lupa untuk memberikan semangat kepada timnya sendiri. Sehingga apa? Sehingga ya udah timnya sendiri kan memang ya main gitu-gitu aja, tidak ada tekanan ke manajemennya, tidak ada tekanan kepada pemainnya, tidak ada pressure kepada ofisialnya. Ini memang menjadikan satu keuntungan buat ya kita tentu saja teman-teman. Jadi memang kalau tidak yang sensitif gitu kita bisa berikan. Nah contohnya ya sekarang lah kita update dulu mengenai kesiapan Persib Bandung gitu ya dalam laga-laga kedepannya. Jadi yang paling dekat menghadapi Bali United ini, Persib Bandung ini sudah diwanti-wanti, ini off the record aja gitu ya. Jadi Persib Bandung sudah ditanami satu pemahaman oleh Boyan Hodak bahwa kurangin mendapatkan kartu, kurangi dari cedera yang memang berpotensi cedera gitu ya. Kalau mau penambahan sesi latihan sendiri, sesi latihan mandiri itu silahkan, tapi diperhitungkan dengan baik-baik saja, karena takutnya kan kalau kalau kendaraan kan overheat gitu ya, kalau pemain mah over kecapean, takutnya pada saat pertandingan laga tidak maksimal. Jadi yang sudah diwanti-wanti oleh ofisial dari tim pelatih juga hati-hati mendapatkan kartu, tidak bermain geresak-gerusuk, atau juga hindari cedera yang memungkinkan terjadinya cedera parah gitu ya teman-teman. Jadi kemarin juga bahkan ya Maklok kan sempat ada operasi, katanya ada ya sesuatu di tangannya gitu ya, tapi memaksakan main. Sebetulnya juga ya itu tergantung lagi ke pemainnya mau atau tidak. Kalau pelatih mah senang-senang saja gitu ya, karena kehadiran seluruh pemain atau kekuatan penuh ini di Persib Bandung
sangat menentukan teman-teman di laga krusial 8 laga akhir ini. Semua daya dan upaya itu harus dimaksimalkan teman-teman. Jadi pemain juga terpacu sendiri gitu bahwa saya ingin juara lagi, saya ingin memberikan yang terbaik lagi. Ini sejarah juga untuk Persib Bandung, dan ya itu yang diterapkan oleh tim pelatih bahwa ya saya nggak perlu ngasih motivasi terlalu berlebih, kata Boyan Hodak. Ya kalian tahu sendirilah apa yang harus dilakukan. Tapi kalau masalah strategi, skema bermain itu kita tidak masuk ke ranah itu ranahnya pelatih. Kan baik mereka nu gawe, mereka nu digaji, kita cukup mengomentari kulitnya saja. Tapi kalau dalemannya tidak gitu ya teman-teman. Seperti biasa kita tidak membahas strategi, skema bermain dan lain sebagainya. Itu urusan tim pelatih saja, karena mereka yang lebih mengerti apa yang diperlukan oleh tim Persib Bandung. Baik, yang selanjutnya ini juga teman-teman, ada beberapa hal non teknis yang bisa kita manfaatkan tentu saja. Di antaranya kan saingan kita cuma dua gitu ya, Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Walaupun teman-teman ini kita punya dua kisah yang menarik nih. Untuk Borneo FC ini katanya ketika kemarin menghadapi Madura itu tidak bisa langsung pulang ke Samarinda. Ternyata tiket lokal, penerbangan lokal gitu ya di dalam negeri ini ternyata banyak terkendalanya, termasuk kita teman-teman. Makanya kemarin ya kemarin ada beberapa kali ya kita pakai sleeper bus gitu ya, walaupun enak lah kelasnya yang enak gitu ya, kita dikasih kelas yang enak. Ya memang terkendala penerbangan. Jadi untuk klub Borneo FC ini, termasuk manajernya, termasuk tim pelatih, pemain itu tidak bisa dari Madura langsung pulang ke Samarinda. Jadi mereka transit ke Surabaya, baru bisa terbang ke Samarinda itu tanggal 9 besok teman-teman. Jadi tanggal 9, tanggal 10-nya official training di Samarinda, tanggal 11-nya sudah main lagi menghadapi PSBS Biak di Samarinda. Jadi mereka hanya punya waktu 1 hari gitu ya untuk recovery ketika datang ke kandangnya sendiri. Tapi ya memang kalau klub profesional punya plan A, plan B, plan C, plan B-nya yang mungkin tinggal di Surabaya. Mereka melakukan ya setidaknya stretching, pemanasan, pematangan skema bermain di hotel atau di lapangan yang mungkin sudah mereka sewa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya kita bisa memanfaatkan kecapean dari Borneo. Mudah-mudahan hasilnya mereka tidak maksimal gitu ya. Boleh berharap, tapi ya tipis-tipis aja, jangan yang keterlaluan. Bolehlah mengharapkan Borneo kecapean dan PSBS Biak minimal bisa menahan imbang gitu ya. Lalu yang kedua, Persija Jakarta teman-teman. Ini saya bingung dengan pemikiran pelatihnya. Apakah pelatihnya ini sudah disetir oleh manajemennya gitu ya, harus begini, harus begitu, harus satu pembicaraan, harus sama gitu ya omongan dari manajemen ke pelatihnya. Jadi pelatihnya ini Mauricio Sousa ini mengatakan bahwa saya nggak peduli walaupun berbeda 9 poin dari Persib atau berbeda sekian poin dari Borneo peringkat kedua, yang penting kita memang masih, tim ini mau juara, katanya tim ini masih mau juara. Dan ya nggak peduli lah dengan tim-tim yang ada di atas. Pokoknya ya sama dengan yang dikatakan Bambang Pamungkas di laga ke-34, Persija lah yang akan jadi juaranya. Nah ini saya juga bingung, ini hitung-hitungannya bagaimana gitu ya. Bahkan seorang pelatih Persija pun mengatakan begitu. Ya kita tidak boleh kehilangan poin lagi, maka ya tim ini masih bisa juara dan tim ini memang mau juara gitu ya. Makanya saya nggak peduli mau beda berapa poin dengan peringkat pertama atau peringkat kedua, yang penting ya kita masih mau juara karena gitu ya. Mungkin ya ini ngasih motivasi untuk pemain Persija sendiri, tapi di sisi lain ya terlalu menjadi olok-olokan lah dari termasuk ya oleh Bobotoh gitu ya. Ini Bobotoh makanya mengkalkulasi nilai Persija ini kalau memang menang full segala macam itu bagaimana, masih jauh gitu ya dibandingkan Persib Bandung. Karena begini teman-teman, kita punya satu ulasan atau satu statistik yang tidak terbantahkan gitu ya. Mangga disimak baik-baik. Jadi musim lalu Persib Bandung back to back juara itu mengumpulkan 69 poin teman-teman dalam satu musim.
ketika dinyatakan back to back juara, walaupun memang masih ada bisa 1 atau 2 laga gitu ya menjelang akhir, jadi Persib Bandung mengumpulkan 69 poin ketika back to back juara. Nah, saat ini atau di musim ini Persib Bandung sudah mengumpulkan 61 poin, kurang 8 poin lagi untuk menyamai rekor di musim kemarin. Kalaupun musim kemarin ya memang agak ketat juga gitu ya untuk perolehan dengan Dewa United. Namun sekarang dengan Borneo ini memang jauh lebih ketat teman-teman, sehingga minimal Persib Bandung ingin mengamankan posisi 1 atau 2, minimal ya 2 besar dulu lah. Itu minimal Persib Bandung harus mengkoleksi 70 poin teman-teman, artinya 9 poin lagi yang dimiliki oleh Persib Bandung, atau 3 match Persib Bandung harus menang beruntun. Jadi 8 laga ini ya minimal 3 match harus menang, sisanya ya harus menang juga gitu ya. Jadi minimal dari 8 laga Persib Bandung harus menang 3 laga dulu untuk mengamankan 70 poin, sehingga ya bisa mengamankan 2 besar teman-teman. Tapi kalau mau langsung juara ya minimal 20 poin Persib Bandung insya Allah sudah fix langsung juara, no debat, tidak ada perhitungan yang lain lagi. Maksimal 20 poin Persib Bandung bisa langsung juara, atau minimal 9 poin lagi Persib Bandung mengamankan 2 besar teman-teman, posisi 1 atau 2 gitu ya, meninggalkan ya Persija Jakarta lah insya Allah teman-teman. Walaupun ya itu tadi Persib dan Persija masih memiliki lawan-lawan yang cukup berat gitu ya, sedangkan Borneo FC mungkin dari 8 pertandingan hanya 2 atau 3 lawan yang berat teman-teman. Itu yang memang sedikit gitu ya bisa mempengaruhi mental dari pemain. Makanya pemain Persib tidak memikirkan hat-trick juara dulu. Mereka hanya dikasih pemahaman oleh Boyan Hodak, jangan cedera, jangan sakit, jangan kena banyak kartu, bermain seperti biasa, ikutin kata saya, udah cukup itu aja. Jadi tidak kita harus juara kayak klub tetangga, tim ini mau juara, tim ini harus juara, saya nggak peduli katanya mau beda berapa poin, yang penting kita juara. Apalagi manajemennya mau bagaimanapun juga katanya tim Persib atau Borneo ya kita di pekan ke-34 kita yang jadi juara. Nah itu Bambang Pamungkas mengatakan seperti itu ya. Kita lihatlah nanti akhirnya bagaimana gitu ya dengan nasib ya tim tetangga teman-teman. Itu mungkin sedikit lagi tambahan mungkin teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama, Kang Roni, tiket Persib PS Bali di aplikasi Persib bakal dijual lagi nggak ya? Tunggu besok teman-teman, ditunggu tanggal 10. Kalau memang tidak ada pembukaan lagi ya berarti sudah sold out gitu ya, karena kita juga nggak tahu nih apakah memang respon. Soalnya begini, tiket Persib kemarin ketika kita update sudah ada yang beli tiket season pass gitu ya. Jadi begitu teman-teman tidak dapat di aplikasi Persib yang di harga normal, itu teman-teman langsung belinya di season pass gitu ya, atau tiket selama 1 musim. Jadi kan dari 8 laga ini 4 laga kandang lagi ini tuh udah dijual gitu ya tiketnya. Nah mereka memborong itu, jadi ya ini juga agak nantilah dikoordinasikan dulu dengan pihak keamanan katanya apakah bisa ditambah atau tidak kuotanya ya. Ditunggu dulu teman-teman. Lalu selanjutnya Kang mau tanya gimana Putros mau diperpanjang kontraknya? Belum tahu. Jadi semua sedang fokus ngejar juara dulu gitu ya. Jadi mau kontrak Putros, kontrak Kurzawa, kontrak Boyan Hodak sekalipun itu masih belum ada pembahasan. Ditunggu teman-teman. Lalu selanjutnya Kang, tiket dibuka dari mual di aplikasi. Udah kita jelaskan, ditunggu teman-teman. Lalu selanjutnya asa masih alus si Bule Rezaldi. Ya ini pandangan setiap boboto mungkin berbeda, tidak ada yang salah. Ya mangga saja, berpendapat itu bebas asalkan masih tetap dalam koridor yang positif ya. Pemain itu tentu ada plus dan minusnya, itu masing-masing punya penilaian lah. Lalu juga TJT masih di bawah Yo Jaihon ternyata ya Kang, clean sheet-nya. Iya, kalau Yo Jaihon kan 17 match itu clean sheet, TJ sekarang 16. Kemarin kan kita membahasnya sudah melewati Andri Tani gitu ya. Andri Tani 15 clean sheet, TJ 16, Yo Jaihon 17. Kita masih ada 8 laga lagi. Jadi ya insya Allah lah butuh 2
laga clean sheet juga atau 2 laga ya memang Teja jangan kebobolan, itu insya Allah gitu ya, kita bisa menggelar karpet merah untuk Teja Pakualam karena menjadi pemain sepanjang masa Liga Indonesia yang memang menjadi clean sheet terbanyak gitu ya. Harus minimal 18 atau 2 kali lagi clean sheet, Teja Pakualam dinobatkan menjadi ya goalkeeper atau kiper ya, sepanjang masa Liga 1 yang mencetak clean sheet terbanyak gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.